Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Al-an nahnu lazilna fi tadribat. Kita masih di latihan. Wa wasalna ila at-tadrib ats-tsani. Kita telah sampai kepada latihan yang kedua. Hawwil kulla fi'lin madin tahtahu khattun ila fi'lin mudari'in wa ghayyir ma yahtaju ila taghyirin fil jumlati kama fil namudhaj. An-namudhaj, contoh, dhahaba at-tabibu ila al-mustashfa. Hadhihi jumlatun fi'liyah. Kedengeran enggak sama yang belakang? Saya suaranya lagi sakit tenggorokan jadi enggak bisa keras-keras. Ya. Hadhihi jumlatun fi'liyah. Limadha? Li'annaha ubtudi'at bi fi'lin. Ini jumlah fi'liyah kenapa? Limadha? Li'annaha, karena ubtudi'at dimulai bi fi'lin, dengan fi'il. Wa al-amru huna, perintah di sini, an tuhawwilu, agar merubah, memindahkan al-fi'l al-madhi ila al-fi'l al-mudhari', fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Kama fi namudhaj dhahaba at-tabibu ila al-mustashfa, fayakunu yadhhabu at-tabibu ila al-mustashfa. Tayyib. Adaitumul wajib, sudah dikerjakan? Ya. Fadhal. Ya, wahidan fa wahidan, satu-satu. Dia masih banyak kesalahan dalam penulisan. Ya, masih banyak kesalahan dalam penulisan. Baik, harus perbanyak lihat di kamus. Ya, lihat di kamus. Paham? Kalau kita sudah tahu, misalkan sakana yaskunu, itu nulisnya gimana? Ada itu di kamus, harus beli kamus berarti. Ya. Tayyib. Terus ya udahlah, taruh di sini nih. Anda masih ada yang bingung, ada yang pakai apa nggak apa-apa? Kenapa? Soalnya ada yang lihat di kamus sih, ada yang gini, ada wajan kayak gini sama wajan kayak gini, Ustaz. Wajan gimana? Ini? Ya. Ini? Betulnya aro apa ar? Enggak ada ar. Soalnya kalau lihat di kamus ada, karena kalau di aplikasi ada yang ar saja. Gimana ar? Berarti yang betul yang ini mungkin ya. Iya, nih. Yang mana sih? Iya.
Harusnya ditulis lagi ya. Ininya jumlahnya ditulis lagi. Enggak cuma fiilnya doang itu loh, ini ada yang nulisnya. Terus yang saya kasih tanda merah-merah itu mungkin ada salahnya ya. Ayo terus. Yang udah diperiksa yang lain nih. Iya. Terus. Ayo. Tinggal merubah fiilnya. Nulis lagi salah. Yang ini teh yang anti apa saroti? Kok anti? Ya saroti kan saroti. Yang Sarot kan hiya, kan Iya, as-sayyarah. Anda sih kirain yang pakai yang anti jadi saroti gitu, jadi ada dua gitu, jadi ininya kan biasanya tes. Oh ini, Iya. atau ada ini. Iya. Ya, ini benar. Ya satulah jawabnya, jangan dua-dua. Ya makanya Anda yang bingung itu, ini kan harusnya kalau yang ada yang contoh ada yang tasyi di sini disambungin jadi yang jadi kasroh sukunnya ketemu sukun. Ya, antum kalau antum tahu ini lafaz keberapa, ini al berapa, ini maknanya apa, antum tahu kalau ini adalah fa'ilnya, kalau ini adalah fi'ilnya. Gak mungkin ini kalau misalkan sirti, misalkan ini gak mungkin ini fa'il, ini kan fa'il. Ya. Ya. Nomor 1 mana? Ya.
Ayo terus kita mau masuk, mau lanjut nih. Apa? Robba itu mendidik. Jadinya Tarbiyah. Robbat. jadi Robba yurabbi turabbi. Udah saya kasih tahu tuh. Ini kenapa ya sumun? Kenapa ya? Kurang lam. Masih banyak salahnya nih. Ya. Iya, fi'il itu memang ya perlu selancar yang banyak. Apa ini? Yasmanu. Mana? Nah, nanti ya. Nah, ini fiil-fiilnya. Sudah, siapa yang belum? Angkat tangan dulu. Nah. Saya tulis fiil-fiilnya. Sob, kerjain sembari saya ini. Yuk, taruh. Taruh. Ya terus. Ayo. Terus ya, tafadhal. Coba lagi.
Yang sudah boleh dilanjut tuh. Hawil kulla fi'lin mudhari'in tahtahu khattun ila fi'lin madhi. Ini kebalikannya dari fi'il mudhari ke fi'il madhi. Arji'u. Mana? Nomor 5 mana? Arji'u. Kenapa? Saya pulang ke rumah. Arji'u lil bait. Ya, gak apa-apa lah, kita belajar sorof hari ini. Karena nahunya ya, kita nggak belajar nahu hari ini, kita belajar sorof. Belajar merubah fi'il. Sebetulnya kalau di tempat lain ya, pasti ini sudah pakai jam tertentu, pakai kitab khusus lagi, jam tertentu. Ya. Nah, kita terbatas waktunya, jadi ya kita selipkan di sela-sela ini ya belajar sorof. Ayo, siapa yang belum? Ta'alau. Ya, atau fiilnya saja deh tulisnya, nggak apa-apa. Tapi sih kadang-kadang harus ditulis dengan setelahnya, karena kan akan merubah juga susunannya. Ya, memanggil. Minimalnya kita harus tahu fi'il madinya, fi'il mudhari, fi'il amrnya. Kalau maksimalnya ya kita tahu tasrifnya. Isim fa'ilnya, isim maf'ulnya apa bentuknya. Tapi minimalnya fi'il madhi seperti daraba, yadribu, idrib. Minimalnya begitu. Setiap fi'il, kata kerja itu. Ayo. Mana nih? Belum. Ayo. Sudah belum? Ayo. Ya. Terus siapa lagi yang belum? Ini kenapa enggak ada di sini? Di doang. Ini enggak. Apa ini? Ini kerjain dulu. Oh.
Istafada yastafidu, mengambil istifadah, mengambil faidah. Ya. Ini antum. Siapa lagi? Sudah semuanya? Thayyib ya. Perhatikan ke depan. Ya. Ajaba Hamidun 'anis su'al. Itu jumlah fi'liyah. Ajaba artinya menjawab. Jadi artinya gimana? Hamid telah menjawab pertanyaan. Itu telah. Kalau sedang berarti kita rubah hamidnya. Kita rubah fi'ilnya, ajabanya. Karena kan hamid orang ketiga ya, huwa. Ya sudah. Ya huwanya gimana itu untuk fi'il mudhari? Untuk fi'il mudhari. Ajaba yujibu. Ya, ajaba yujibu. Fi'il mudhari'nya itu gini tuh sini. Ya. Yujibu. Terus ra'aitul azhara. Saya telah melihat bunga-bunga. Ra'aitu. Saya telah melihat. Kalau saya sedang melihat, ro'a kan ininya dia. Ini kan fi'il madinya. Ro'a yara. Ini bentuknya begini. Fi'il mudhari'nya. Kalau saya ra'aitu. Ya. Kalau kan dia ini kan, dia kan. Kan kalau kita ketika ingin menghafal fi'il, semuanya kita setarnya itu dari huwa dulu. Dari orang ketiga, dia laki-laki dulu. Ambil sampelnya dari sana semuanya. Doroba, yadribu, itu tuh huwa, pakai huwa semuanya. Nanti dari sana itu baru ke saya, ke kami, ke kamu, ke dia, begitu. Dia perempuan. Tapi semuanya dasarnya adalah dari huwa dulu yang kita pakai. Ro'a yara, itu dia telah melihat, yara dia sedang melihat. Ini bisa dijadikan dia berdua, mereka, saya, kami. Dirubah. Ro'a, terus ro'a ya ro'au, ro'at, gitu. Ya, saya ro'aitu, kami ro'aina, kamu ro'aita, antum ro'aitum. Tinggal diubah aja. Ini yara dia, huwa. Kan dhamir itu bisa huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya udah, ikutin. Huwa yara, huma yara, hum yarau. Yarauna. Nah, kalau saya ara. Ini ganti. Ara. Aral azhara. Sama. Ini berpuasa. Sama. Yasumu. Ini kata dasarnya huwa. Ini kan bisa diganti. Ini soma dia. Kalau saya sumtu. Ya, ini agak ini dibuang sumtu. Sumtu. Allahumma laka sumtu. Ya kan? Ya kan? Kan udah hafal. Allahumma laka sumtu. Wa bika amantu. Itu pakai fi'il semua, fi'il mudhari, fi'il madhi itu. Kalau fi'il mudhari'nya yasumu. Kalau saya asumu, ganti. Kalau yasumu dia. Fahimtu dari kata fahima. Fahima ya hamu, faham. Fahimtu ya ustaz, fahimta, fahimna, yafhamu. Kalau berarti afhamu. Kan saya ini fahimtu, saya. Dirubah jadi fi'il mudhari harus saya juga, saya paham. Gimana? Afhamu. Afhamu. Tuh, ya diganti. Ini ada yuaddi.
Ini tulisnya nih. Kembali saya kasih satu tekan. Adda yuaddi, ini menunaikan, mengerjakan. Ini apa di sini dhamirnya? Addat, dia. Ininya dibuangkan, addat, tak marbutah, tak tanis, karena perempuan kan Aisyah. Addat. Adda, addu, addat. Ya. Nah, sekarang adda yuaddi. Berarti yang mengerjakan kan tetap Aisyah. Berarti gimana ini untuk perempuan? Tuaddi, diganti ya jadi tuaddi. Kok jadi bingung, jadi berubah-berubah? Ya karena kita antum nggak punya hafalan itu tasrif. Ya, coba kalau doroba aja bisa nggak nasrif doroba kira-kira? Ya kan? Gitu. Ini syaratnya menghafal tasrifnya dulu, dasarnya dulu, satu contoh aja deh. Ya, biar harus ada dulu di otak kita itu minimal gini. Oh kalau saya pakai hamzah a, oh kalau kami pakai nuna, oh kalau dia pakai ya, gitu loh. Oh kalau fi'il madi itu kalau saya tu, kalau kamu itu ta, ya kan? Adaita, sa'alta, sumta, gitu. Ro'aita, ajabta, minimal gitu dulu. Masalah nulis itu udah fun yang lain, maksudnya itu udah urusan lain lagi. Kalau nulis itu memang ada pelajarannya lagi, ya. Kan ada kitabah, nulis, ada qiraah, baca, ada istima, antum dengar supaya paham gimana. Jangan sampai saya nulis ini, saya ain, antum memahaminya hamzah gitu loh. Ya? Kan begitu. Ya, paham tidak? Jadi ini mah itu dulu, perubahan-perubahan dulu ya. Yang ini, yang dasar. Ini sa'ala yas'alu, kan gini. Sa'ala yas'alu. Ini tuh dasarnya dia tuh. Kalau mau dirubah, ini apa? Kalau ini nggak dirubah, karena Ismail orang ketiga, ya udah pakai ini langsung. Yas'alu Ismail. Sarat as-sayyarah, sara yasiru. Ya, antum gini. Ini kok banyak sekali modelnya. Kayaknya saya, ajaba yujibu, saro yasiru. Ini mah hampir sama ya. Ini yas'ala, adda yuaddi gini. Oke. Ini apa ya? Minimal antum udah denger aja lah. Pernah denger, udah itu aja. Pernah denger dulu. Pernah denger. Lamal ini kan akan diulang-ulang nih, akan diulang-ulang. Minimal ada yang nempel, ajaba yujibu gitu ya. Minas sa'ala yas'alu, sara yasiru gitu. Sebetulnya memang ini wazan fi'il ini udah jauh ini. Kita kalau di sini kita yang dipakai sorof, tapi kita bukan sedang khusus belajar sorof. Antum ini istilahnya tuh pola keberapa kalau ini? Ini pola keberapa ini? Ya, karena ada alifnya. Mu'tal ini, mu'tal. Yang biasanya yang dipelajari itu yang mudah-mudah aja kayak daraba. Ya, itu aja tuh belum hafal 6 itu. Fataha. Ini kan daraba yadribu, fataha yaftahu, alima ya'lamu. Itu ada perubahan-perubahan, ada 6 perubahan. Itu yang dasarnya, yang belum ada alif. Yang gini tuh udah model lain lagi nih. Agak rumit. Ya, agak rumit. Jadi antum di sini antum pernah dengar aja dulu deh. Fiil-fiil ini, kata kerja ini ya. Ya. Jangan disimpulkan, kok sorof tuh pusing banget ya? Kayak gini, kapan saya bisanya kalau langsung begini? Enggak, emang ini udah jauh banget ini pelajaran ini. Cuman di sini antum mungkin penulis ini pengen antum itu memperkaya mufradat kosakata aja. Memperkaya kosakata aja. Sedikit-sedikit. Sa'ala itu apa artinya? Sara itu berjalan itu apa artinya? Sarat as-sayyarah ya. As-sayyarah itu jadi fa'ilnya. Jadi mobil itu jalan bisur'ah dengan kencang. Ya, ini juga sama tuh. Ini udah jauh. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain kan 3. Sa'ala. Ini iltahaqa, ifta'ala wazannya. Udah jauh. Cuman kan ini bahasa begini, ini mufradat ini kan akrab, mendaftar. Sering kita gunakan, daftarin anak. Ya, itu namanya iltahaqa yaltahiku. Anak kita daftar sekolah itu namanya iltahaqa yaltahiku, mendaftar.
Yaltahaqa yaltahiku. Siapa yang daftar di sini? Abdurrahman, berarti orang ketiga. Ya udah ini aja pakai. Yaltahiku Abdurrahman bil amali fis safarah. Abdurrahman mendaftar melamar kerja kalau di sini bukan mendaftar sekolah ya. Karena ini berkaitan dengan pekerjaan. Melamar kerja fis as-sifarah. As-sifarah itu kedubes ya. Ya kedutaan, sifarah. Rabba yurabbi. Rabba yurabbi ya. Rabba yurabbi. Ini mendidik, tarbiyah. Tarbiyah dia kata rabba yurabbi, tarbiyah. Tarbiyah. Coba, tarbiyah, rabba itu ada robayanya. Ya. Antum juga sih, ya kan? Dalam doa juga Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbaya. Rabba, sebagaimana keduanya telah mendidikku. Rabba yurabbi. Ini juga sama, Rabb dari kata ini juga Rabbun. Rabbun itu pengatur, yang mengatur kita. Rabb. Sakana. Oh, ini sakana yaskunu ya. Siapa di sini? Ibrahim. Ya boleh pakai ini yaskunu. Kalau tadi Rabba Fatimah. Rabba yurabbi ini untuk huwa. Kalau hiya turabbi. Kan gitu. Paham ya? Itu dari segi saraf, bukan nahwu. Kalau kita belajar nahwunya, mana yang kita bahas? Lihat, bukan ajabanya, perubahan ajamanya bukan. Di sini fi'il madhi semuanya, ajaba, ra'aitu, sumna itu kalau dari sisi nahwunya berarti fi'il ini nggak bisa berubah akhirnya. Kalau sudah ajaba nggak jadi ajabu, nggak jadi ajabi. Kan kalau nahwu itu harokat akhir, kita mainnya di harokat akhir kalau nahwu. Kemudian hamidun. Nah, ini baru tugasnya nahwu. Kenapa dun? Pakai L berapa itu? Pakai L1. Kenapa pakai L1? Karena dia P1. P1-nya sebagai apa? Fa'il. Fa'il kan P1. Kalau sekarang tanya kenapa dia L1-nya pakai dhammah? Karena dia isim mufrad, logis. Ya, isim mufrad. Coba kalau dua orang hamid, pasti bukan pakai dhammah, pakainya alif. Ajaba hamidani. Kan gitu. Ya kan? Tayyib. Ra'aitul azhara. Ini kita bahas nahwunya. Kenapa al-azhara? Dia L berapa? Jawab, dia L berapa? L2. Kalau L2 berarti dia P2. P2-nya tuh sebagai apa dia? Maf'ul bi. Kan banyak P2 itu. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li. Jadi banyak. Di sini maf'ul bi karena dia objek. Objek itu maf'ul bi namanya. Nah, kemudian kalau kita lihat tandanya, ya L2-nya dia pakai fathah. Kenapa? Kenapa pakai fathah? Karena dia jama' taksir. Begitu jama' taksir memang L2-nya pakai fathah. Azharun, azharan, azharin. Kan gitu. Ya. Taib. Sumna Ramadana. Ramadana juga L berapa? L2. Kenapa? Kira-kira apa? Bisa nggak kalau maf'ul fi? Saya berpuasa. Ya di sini mungkin bisa maf'ul bih bisa. Hah? Iya, saya belum bicara jenisnya. Saya kan belum tanya kenapa dia L-nya pakai fathah, belum. Kita masih tanya dia tuh P berapa. Ya kan? P berapa itu? P2 kan? Dia L-nya L2,
karena dia P2, P2-nya sebagai apa? Itu yang saya tanya. P2 itu kan banyak, bisa maf'ul bih, maf'ul li ajli, maf'ul fi. Nah, di sini bisa jadi dia maf'ul bih. Bisa jadi, tapi mungkin juga dia maf'ul fi. Maf'ul fi, tahu maf'ul fi enggak? Keterangan waktu atau tempat. Saya telah berpuasa. Kan kapan? Puasa Ramadan, bulan Ramadan maksudnya. Iya kan? Itu maf'ul fi kan? Maf'ul fi berapa? P2, berarti pakai L2. Ramadhana isim ghair munsharif jenisnya. L2-nya pakai apa? Fathah. Fahimtu haditha Rasulillahi. Saya telah faham hadis Rasulullah. Haditha L berapa? Jawab semuanya L berapa? Kenapa? Karena dia P2. P2-nya apa? Maf'ul bih, yang difahami kan. Yang difahami itu hadis. Ya, yang maksud saya paham itu ya hadis, yang difahami hadis. P2. Kenapa P2-nya pakai fathah? Kenapa L2-nya pakai fathah? Karena dia isim mufrad. Kalau gini, saya memahami dua hadis Rasulullah. Hah? Hadisaini. Kamu nggak? Ya hadisnya pertama hadisun dimusanakan dulu hadisani. Kan dia sedang L2, berarti harusnya pakai hadisaini. Allahu Akbar,
Ya, udah ya. Udah di ini kan, udah direvisi kan kesalahannya. Ya, tenang aja ada rekamannya. Oh dia. Siapa yang pernah dengerin rekaman satu aja lengkap? Belum pernah kan? Pernah nggak? Sering. Alhamdulillah. Baik ya. Lihat. Fahim tu. Hadisa L berapa? Karena dia P berapa? Sebagai apa? Ya. Ini L berapa? 3. Karena dia P. Apa P3-nya? Mudhaf. P3 itu cuma 2. Isi majrur kalau ada huruf jar atau mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kayak gini modelnya. Kalimat majmuk. Kan dari sini hadis Rasul Allah. Itu kan menjadi satu makna di benak kita, di kepala kita ini. Ya. Hadis dari 3 kata jadi satu makna aja, hadis Rasulullah. Nah, ini namanya ini L3, P3 mudhaf ilaih. Ya, gitu. Ini juga sama, L berapa? Karena dia P sebagai apa? Ilaih. Ini mudhaf ilaih dari sini, ini mudhaf ilaih dari sini. Ya. Kalau ini selain dia memiliki jabatan maf'ul bih, dia juga sebagai mudhaf. Kenapa mudhaf gak masuk L2 P3? Kalau mudhaf itu terserah, mudhaf itu nggak punya lapak dia. Mudhaf itu ngikut dia. Dia cuma jabatan nggak berarti ngikut dia. Utamanya dia kan maf'ul bih, benar nggak? Cuman karena dia adalah dari rangkaian kalimat majmuk yang kesananya akan terjadi mudhaf ilaih, sehingga dia terpaksa menjadi mudhaf. Mudhaf itu bisa berubah-ubah. Harokatnya mudhaf itu gak tentu. Benar nggak? Benar nggak? Di sini dia L2 karena dia sedang jadi maf'ul bih. Ya kalau dia menjadi misalkan jadi mubtada, misalkan hadis Rasulullah itu agung, ya kan? Bahkan hadisnya itu jadi P1 mubtada di awal, benar nggak? Iya. Kalau mudhaf ilaihnya baru dia memiliki lapak. Nah tadi saya katakan ini hadis 1. Kalau 2 gimana? Caranya gimana? Caranya gini. Hadis itu kan mufrad. 2 kan dulu. Hadisani. Nah, ini L berapa? L1. L2-nya hadisaini. Berarti antum di sini harus pakai yang mana? Yang ini atau ini? Yang bawah, hadisaini. Fahim hadisaini. Cuman ada aturannya lagi. Setiap isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim itu kalau dia jadi mudhaf, ada kalimat setelahnya, nunnya dibuang. Dibuang ininya. Jadi fahim tu hadisai Rasulillah. Memang begitu ya. Tambahan aja. Diingat syukur. Enggak juga kita ketemu lagi nanti. Ingat alhamdulillah gitu. Berarti antum tuh emang kalau yang ingat hari ini sampai terus ingat itu berarti dia udah ringan gitu. Kalau jalan tuh dia belajar nahwu tuh udah ringan gitu. Udah tinggal nambah-nambahin aja gitu. Ya pengetahuan. Tapi ya kalau misalkan masih ini aja bingung antum, perubahan ini aja itu masih berat. Jalan nahwunya itu masih berat gitu. Itu nggak lancar. Modalnya aja dari isim mufrad sampai isim tidak bertanwin antum sebetulnya bisa. Cuman antum nggak mungkin hafalannya dan nggak berusaha untuk memutkinkan itu ya kembali kepada antum sendiri sebetulnya.
ya, memasukkan ke dalam 3 lapaknya, itu pun juga kembali kepada antum sendiri. Karena itu semuanya modal. Ya, modal dalam ilmu nahwu itu. Kalau yang sudah bisa memahami seperti ini, saya kasih ini, ya, ringan, berarti ini sudah ringan jalannya di nahwunya. Kesininya yang nggak berubah kan, yang duanya ini hadisai Rasulillah. Kemudian perhatikan, saya bahas di sini tambahan mudhaf. Ini aturan mudhaf ilaih. Mudhaf itu dia nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin. Itu mudhaf. Siapa yang jadi mudhaf dari jenis apapun, maka tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Padahal kan isim itu kan ditandai bisa alif lam atau tanwin. Ini dua-duanya dibuang. Nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Nah, kalau mudhaf ilaih, syaratnya itu ini L3 dia, udah aja. L3 ya syaratnya. Dia boleh ada tanwin atau dia boleh pakai alif lam, terserah. Asalkan dia cuma berkedudukan jadi mudhaf ilaih saja. Paham tidak? Masalahnya dia mudhaf ilaih dari sini, ini mudhaf ilaih dari sini. Dia mudhaf ilaih dari sini, otomatis ini jadi mudhafnya ini. Coba ulang lagi. Ini mudhaf. Ini apa? Dari mana? Dari hadis. Ya kan? Terus dia punya apa ini? Mudhaf ilaihnya Rasul. Ya kan? Dia itu kesini iya, kesini iya. Poligami dia. Kesini jadi mudhaf ilaih, kesini jadi mudhaf. Maka syaratnya harus lengkap. Nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin, harus lapak ketiga. Tapi dia jadi mudhaf ilaih saja kan? Betul nggak? Berarti syaratnya cuma L3 saja. Bebas, ada alif lam pun boleh. Atau mungkin dia kalau kalimatnya kalau Allah kan ada alif lam ya. Udah begitu. Udah begitu lisannya ma'rifah karena Allah itu diketahui. Allah ma'rifah. Siapa yang nggak kenal Allah? Orang kafir juga tahu Allah, tahu Tuhan mereka. Ya kan? Makanya ma'rifah. Nah, kalau kalimat lain misalkan babul masjid ya, pintu masjid. Ini kan mudhaf ilaih. Ada alif lam. Dia lapak ke 3. Dia boleh dibuang alif lam jadi babu masjidin. Tinggal pakai tanwin aja. Pilihan aja. Itu tambahan. Karena kan harus ada tambahan setiap kita belajar hari ini ya. Materi baru. Gitu. Itu aturannya. Banyak loh nanti kita akan menemukan mudhaf ilaih ya. Misalkan ketua yayasan apa ya? Mudiru muassasati, apa yayasan apa itu mudhaf ilaih semuanya. Ya. Misalkan Kementerian Agama Republik Indonesia, apa tuh? Wazaratu. Nah, itu semuanya mudhaf ilaih itu, mudhaf ilaih. Benar enggak yang begitu mudhaf ilaih? Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ya, Wazaratud Difa' misalkan ya. Nah, jadi yang seperti itu kalimat majhul itu mudhaf ilaih dan berlaku begini aturannya. Ya. Silakan dikerjakan yang salisan, merubah fi'il mudhari ke fi'il madhi. Yo, lumayan banyak sampai sabi'an latihannya. Iya, sabi' itu kan warag ya. Ana syab'an. Apa? Mana abiu? Ada abiu. Menjual abiu. Menjual apa? Mana abiu? Oh, syabi'a. Kenyang. Kashin. Saya kenyang gitu. Salah. Abiku saya sudah kenyang gitu. Antum nanyanya abi'u atau dari kata syabi'a? Kirain teh nanya kada ba'a yabi'u menjual. Syabi'a yashba'u kenyang. Beda lagi pakai shin, pakai ba, pakai ain, pakai ain.
Abi'u mah menjual. Beda lagi, beda. Kenyang, saya kenyang. Ya asba'u. Asba'u. Nggak bingung. Nggak pakai sim.